Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyyunal karim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Raihan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa yang pada bulan ini, di bulan Ramadan ini, suatu tempat di mana doa-doa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa dalam arti secara bahasa artinya senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Di bulan Ramadan yang sangat suci ini, yang kita nanti-nantikan 11 bulan yang lalu, begitu banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin sedikit sekali kita berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di bulan Ramadan ini, di mana doa-doa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua yaitu doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ingat lagi ke belakang. 11 bulan yang lalu kita pernah melakukan dosa-dosa. Mungkin dosa kecil yang tidak kita sengaja, atau dosa-dosa besar yang menurut kita itu sesuatu yang sepele ternyata besar di mata Allah. Pada kesempatan inilah kita bermunajat kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Mari perbanyak doa. Sebab sebagaimana Rasulullah mengatakan, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Artinya apabila kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni, akan mengabulkannya. Tetapi dalam kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah tentu mempunyai adab. Bagaimana kita? Jangankan kita meminta kepada Allah, meminta kepada kedua orang tua saja, kalau kita tanpa adab pasti orang tua kita marah. Bagaimana dengan Allah? Yang dialah zat segalanya, yang memberikan apa yang kita inginkan.
Kalaupun tidak sekarang, mungkin yang akan datang pasti Allah akan kabulkan. Tidak di dunia, Allah berikan nanti di akhirat. Sebab apa? Allah tahu apa yang kita butuhkan. Bukan kita meminta kepada Allah seketika itu juga harus dikabulkan. Nah, dalam hal ini adab-adab kita dalam berdoa kepada Allah, yang pertama adalah berdoalah dengan cara yang khusyuk, tidak tergesa-gesa. Kemudian doa dilakukan berulang-ulang. Pada saat kita meminta kepada Allah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menyanjung agungkan Allah. Ya Rabbana, Ya Dzal Jalal, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghafur. Pergunakan Asma'ul Husna. Maka insya Allah, apa kata Allah? Udu'uni fastajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana tempat-tempat kita yang bisa mendapatkan dikabulkannya doa secara cepat? Ada beberapa tempat atau waktu di mana kita dianjurkan untuk perbanyak doa di saat itu. Yang pertama, pada saat kita sahur, karena kita berada di bulan Ramadan. Pada saat kita bangun tidur mungkin jam 3 atau jam 4, jangan langsung makan. Apa yang kita lakukan? Salatlah. Dengan salat itu, insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita makan sahur, sebelum kita menyantap makanan, di situ ada tempat di mana Allah mengabulkan doa kita. Maka mari perbanyak doa. Di saat sahur kita berdoa, kalau kalian sebagai seorang murid berdoa, ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk saya ya Allah. Saya ingin masuk di sekolah sini setelah sini. Perbanyak doa di situ. Insya Allah akan dikabulkan. Tempat yang kedua atau waktu yang kedua yaitu pada saat kita berbuka. Kita sering melihat pada saat sekarang, mungkin dulu-dulu juga sudah pernah dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Menjelang berbuka ada istilah ngabuburit. Berjalan ke sana kemari, boncengan, naik motor, trek-trekan, atau entah main apapun, atau main game berbarengan. Jangan kita buang waktu kita sia-sia. Padahal di situ adalah waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat kita sebelum kita menyantap menu makanan yang sudah kita siapkan untuk berbuka, perbanyak doa di situ. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Saat kita menunggu azan maghrib, gunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan membuka yang lain. Sebab apa? Di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Bulan di mana seluruh amal ibadah sekecil apapun akan Allah lipat gandakan. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Raihan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dalam bulan Ramadan ini, satu kesempatan yang kita dapatkan setahun sekali, belum tentu tahun yang akan datang kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka oleh sebab itu, pergunakan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Raih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan orientasi hidup kita ini untuk Allah, bukan untuk urusan yang lain, apalagi hanya untuk urusan-urusan dunia. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Sebab doa di bulan Ramadan tidak pernah Allah tolak. Allah malu apabila seseorang hamba bermunajat kepada Allah, meminta sesuatu, kemudian Allah tidak memberikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.